Halo, halo Bung Rocky, ini mumpung Ramadan, kita kontemplasi dan ngomongin hal-hal yang baik gitu ya. Dan juga ini katanya kalau ini ada konsepnya gitu. Watawasobil hak, watawasobil sobat. Waduh, kutipnya gitu aja. Kita menyampaikan yang hak gitu ya. Ini ada dua peristiwa yang saya kira sekarang sedang jadi sorotan publik. Dan yang pertama pasti berkaitan dengan Departemen Keuangan. Ini kalau sekarang lebih menyoroti pada pajak ini ya. Pajak ini ada dua peristiwa yang sekarang lagi bikin heboh, yakni ada seorang penyanyi Indonesia, penyanyi amatir yang menang lomba di Jepang gitu, dan kemudian ketika dia pulang membawa pialanya itu mau dipalakin gitu bahasanya media, karena dimintain duit lah, nego lah, tawar-tawar menawar, lu mau bayar berapa dan sebagainya, dan dia tidak mau bayar sampai akhirnya dia dilepaskan gitu. Yang kedua, Alisa Wahid, ini putri almarhum sahabat Anda, Gus Dur, yang juga dia pulang dari konferensi di Taiwan juga, dia tasnya tuh diacak-acak, dan dia ini kelihatannya kalau narasinya mungkin dia dicurigai ini TKI nih yang baru pulang dari luar negeri gitu. Itu satu. Yang kedua nanti soal bagaimana KPK ini yang lagi ramai karena mereka sekarang mereka kemarin menyelenggarakan rapat kerja di Hotel Bintang 5, dan kemudian alasannya Pak Firly ini yang membuat banyak yang uring-uringan, bahkan karyawan KPK yang lama itu mual kata dia begitu, karena alasannya ini kan untuk membantu ekonomi rakyat yang sedang habis kena pandemi. Dua-duanya saya kira ini ada benang merah menggambarkan bagaimana para aparat kita itu. Ya soal pabean bea cukai itu hak mereka untuk mencurigai apapun kan. Tapi juga mungkin sekali ini karena lagi sorot maka seolah-olah mau bersih-bersih gitu. Hmm. Dan kita nggak tahu apakah motif bersih-bersih itu menyebabkan dia harus ngacak-ngacak sesuatu yang secara standar sudah diselesaikan dia di X-ray. Oke, itu mungkin nanti akan ada bantahan. Tetapi yang motif kedua itu mau memperlihatkan bahwa ini kira-kira nggak penang bulu. Kan mereka tahu itu Alisa punya cover gitu kan. Jadi ngapain pula dia acak-acak itu tuh. Walaupun dianggap kan semuanya mesti lewat prosedur yang sama. Tapi sangat mungkin diduga ini buat dapat sensasi supaya kita nggak pandang bulu. Bahkan covernya Alisa pun kita mau acak-acak. Tapi udahlah, itu upaya kita untuk menegakkan kembali etik dari custom ini. Karena orang anggap, oh iya yang lewat di situ mah diacak-acak, tapi ada yang lewat di belakang kan, dua koper misalnya dibawa, yang satu diacak-acak, yang satu yang sebetulnya asli itu dibiarin lewat tuh. Kan itu yang terjadi sejak kasus siapa misalnya Teddy Minahasa segala macam itu. Hmm. Jadi orang menganggap bahwa iya yang kita sebut pemeriksaan itu kan ada aspek yang sebetulnya juga kecurigaan palsu, bahwa seseorang juga membawa barang mewah atau apapun, tetapi supaya terlihat publik bahwa mereka itu konsisten, itu diperiksa satu-satu. Padahal di belakang layar itu banyak yang lolos juga tuh. Jadi kira-kira itu Ya, latarnya tuh. Nah, ya. lalu soal apa kemewahan dari KPK itu. Nah, kita mungkin menganggap bahwa apa argumennya pamer kemewahan itu di KPK itu dengan cara apa itu? Kan orang ngerti bahwa KPK itu sekarang moralnya lagi rusak, jadi jatuh dan aparat-aparat yang kemudian mengundurkan diri atau disingkirkan oleh Firly kan terpaksa mesti lakukan pembelaan di depan publik. Nah, sebelum mereka dibela ya netizen udah bela karena memang ternyata KPK itu hidup mewah juga. Jadi nggak perlu dipakai slogan gede-gedean tuh berani jujur itu hebat itu. Ini juga nggak jujur sebetulnya kan. Kan ada satu etik di situ untuk mencegah jangan sampai petugas-petugas KPK atau komisi KPK itu terhubung di ruang publik melalui pesta, melalui apa aja upacara-upacara itu. Kan ini kan kegiatan KPK kan kegiatan untuk mengintai, untuk menyelidiki. Jadi kalau dia sendiri mau memaparkan dirinya, lalu orang menduga ini siapa yang bayar, ini namanya marginnya dapat dari mana, cukongnya siapa itu. Tetap kemewahan itu hari-hari ini walaupun Pak Jokowi udah ucapkan, tapi orang merasa ya apa yang diucapkan Pak Jokowi juga akan berbalik pada dia tuh. Selama Pak Jokowi tidak menunjukkan hidup yang sederhana juga, dan selama itu pejabat yang lain merasa tidak terlalu bersalah kalau pamer kemewahan atau bahkan menikmati hidup yang hedonistik. Ya, ya. Oke, kalau dalam kasus Alisa mungkin ya mereka ingin seperti itu ya, ingin menunjukkan bahwa mereka bekerja serius itu. Tapi dalam kasus yang tadi yang saya sebut penyanyi bahwa Piala yang menang lomba di Tokyo itu jelas ada negosiasi Bung Rocky soal duit. Mau ngasih berapa, bisa ngasih berapa. Ini yang bikin
Ini kalau dalam bahasa ini wani piro. Nah, gitu itu yang saya kira yang kemudian kenapa menjadi heboh sekali. Jadi dia mungkin merasa bahwa ini pemenang, ada uang banyak di situ tuh, dan langsung tahu bahwa medali itu diminta berapapun mau dibayarkan. Karena ini kan tidak ada takaran harganya tuh buat Ya. kemenangan itu. Justru bagian itu yang jadi buruk. Loh, orang dikasih medali itu karena betul-betul dihargai prestasinya kan. Itu bukan medali dalam pengertian ada harganya tuh. Harganya adalah pada nilai bangsanya itu. Jadi kalau itu terjadi nego itu artinya petugas-petugas frontliner dari Fabian itu betul-betul bangsat itu. Udah tahu ini buat bangsa, ngapain pula dia berupaya untuk neken. Jadi kelihatan bahwa erosi nilai itu nyampe sampai ke tingkat terakhir. Mungkin kalau saya bayangkan mungkin selama 3 hari nggak ada barang mewah yang bisa mereka negosiasikan. Tiba-tiba lihat ada medali emas di situ, dia anggap itu emas emas yang ada nilainya tuh. Dia nggak lihat lagi bahwa itu ada bagian dari medali. Nah ini dia nih, udah 3 hari nggak dapat santapan, nah itu bening yang ini aja yang dia pereskan. Jadi kira-kira begitu mentalnya tuh. Kita mesti tuduh begitu aja karena Ya. mumpung Fabian dan Bea Cukai dan pajak itu memang lagi membangsat-bangsatkan bangsa ini. Ya memang kalau saya lihat pialanya cukup gede gitu ya. Dia pikir wah kalau ke pialanya gede pasti duitnya gede, apalagi ini kan juara lomba nyanyi di Tokyo gitu. Nah, dan ini mentalitas semacam ini kan seperti itu. Dan saya juga kalau memang nggak jelas kalau tadi Alisa Wahid tadi apakah itu, tapi dari dialog yang diunggah oleh Alisa Wahid juga kita menduga jangan-jangan mereka ini menduga Alisa ini TKI karena ditanya udah berapa lama tinggal di Taiwan dan sebagainya gitu. Dan kalau toh betul misalnya katakan kalau TKI juga tidak ada hak mereka untuk minta apapun pada TKI karena TKI ini kan sebenarnya pahlawan devisa ya, mereka orang yang berkorban pergi jauh dari keluarganya untuk menghidupi keluarganya gitu. Ini berefek panjang nanti. Seolah-olah nanti keketatan itu berkurang karena takut nanti ada seseorang Ya, yang ya betul. sebetulnya punya kekuasaan tapi nggak dikenal oleh petugas Pabean lalu diperas. Jadi itu juga bahaya kan nanti terlalu permisif. Sebaliknya akan terbuka satu modus bahwa semua orang memang pernah di dipalak oleh petugas Pabean. Satu-satu mungkin akan bercerita nanti lewat Instagram. Gue juga pernah tuh Iya, ini ya. kena batunya aja nih kena Alisa tuh. Jadi sebetulnya nanti akan ada rentetan. Jadi siap-siap aja tuh dibuka lagi kasus bahwa memang petugas Pabean itu ya tukang peres doang gitu. TKI yang bawa pulang dolar, bawa pulang uang asing itu justru dipajaki. Dan itu udah jadi cerita umum tuh bahwa TKI itu harus nyetor sekian tuh. Ya. Dan saya kira ini modusnya sama nanti dengan seperti pajakan, begitu satu terbongkar akan terbongkar berentetan. Ini Ya. betul-betul yang kita sebut bahwa sekarang ini kelihatannya Anda betul bahwa para netizen ini mereka tidak menggunakan street justice atau mob justice, tapi mereka menggunakan viral justice. Dan itu memang terbukti efektif dalam beberapa kasus yang kemudian diviralkan itu kemudian baru diambil tindakan. Jadi memang slogannya nggak salah kalau kemudian no viral no justice. itu kecerdasan dan kecerdikan, dan memang dia datang pada saat yang tepat, momentumnya ada dan kasusnya bersebaran sehingga memang harus diviralkan dulu baru justice. Jadi bagi netizen udahlah kita bypass aja semua hukum acara perdata segala macam itu. Ini melanggar rahasia undang ITE dia nggak peduli lagi. Jadi ini sebetulnya semacam pemberontakan sosial melalui sosial media untuk menuntut keadilan. Karena itu mereka pakai istilah yang rada-rada nyeleneh tapi juga lucu tuh, no viral, no justice itu kan. Jadi bagian ini justru yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita anggap aja memang ini situasi katastrofi, situasi kesemerabutan memang harus diselesaikan dengan cara-cara yang non formal. Kalau formal gimana seluruh proses hukum kita kalau diformalkan jadi tukar tambah kok. Ya. Dan itu saya kira mestinya harusnya pemerintah menyadari soal itu. Ini karena Anda ya betul juga, menarik juga ya. Ini tadi pemberontakan melalui media sosial begitu ya, dan menarik, dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya mereka ini sebenarnya justru bisa dimanfaatkan gitu. Mereka kan kalau katakanlah pemerintah kekurangan atau aparat keamanan kekurangan petugas, mereka ini akan menjadi petugas yang membantu untuk melaporkan berbagai penyimpangan yang terjadi di lapangan. Ini juga kontrasnya juga dengan
influencer yang dikumpulkan oleh Sri Mulyani itu untuk membackup kebijakan. Justru ini yang disebut opposite ini Bung Rocky, opposite banget dengan mereka ini. ya, ini yang apa namanya social warrior ini pejuang-pejuang sosial ini menganggap gile, masa influencer yang adalah tokoh-tokoh publik disogok oleh Menteri Keuangan untuk menciptakan bahwa Menteri Keuangan itu baik, bahwa Departemen Keuangan itu nggak seburuk yang diviralkan oleh warrior-warrior ini kan. Jadi semakin lama semakin banyak orang yang akan memanfaatkan social justice untuk justru lakukan kontras tadi itu yang berbanding terbalik itu. Kan kita lihat bagaimana dipamerkan di Instagram tuh si ini tokoh ini selebritis terkenal tuh ketemu Sri Mulyani jadi bangga segala macam. Lo bagi kalangan ini yang kita sebut kaum radikal sosmed ini atau proletariat di sosial media, ya kita kasih istilah baru ya. Proletarmet, bukan proletariat, proletarmet. Kaum proletariat sosial media mau melakukan revolusi dengan pengetahuan mereka, dan mereka percaya bahwa ini akan diasuh oleh media massa itu. Dan benar apa yang dibocorkan, bukan dibocorkan, sudah didorong oleh proletarmet ini itu akhirnya menjadi berita kan. Jadi sekali lagi kalau FNN ngomong di sini nanti mereka akan ambil itu sebagai analisis, dan itu memberi mereka energi untuk terus memviralkan kasus-kasus semacam ini. Kalau nggak ada sosial media lewat kasus-kasus yang mereka viralkan, nggak akan terbongkar tuh soal pajak segala macam. Jadi udah bergembiralah kita bahwa akal sehat netizen itu justru kita pakai atau bermanfaat untuk menjalankan politik pencegahan, politik oposisi, bahkan politik koreksi. Ya, dan harusnya seperti ini gitu, kemudian bertemu dengan seperti gayung bersambutlah dengan elemen-elemen di pemerintahan seperti Pak Mahfud MD gitu ya. Artinya itu menarik kan, akan banyak tokoh-tokoh semacam ini di pemerintahan, dan sebenarnya itu semakin banyak orang seperti Pak Mahfud, Pak Jokowi itu diuntungkan loh ya. Ya, jadi sebetulnya dengan begini terlihat bahwa ya publik Indonesia itu atau rakyat Indonesia akal sehatnya masih bagus, dan ini pasti berita gembira bagi Pak Mahfud untuk mendorong terus apa yang udah dia mulai itu. Nah, Pak Jokowi sebetulnya juga dapat imbas yang bagus karena Jokowi kan akan bilang, oh ini kan tuntutan netizen tuh, sama seperti Jokowi bilang ya 3 periode itu kan tuntutan rakyat, jadi ya gimana saya cegah. Ini juga Jokowi mesti kasih argumen yang sama. Ini juga pikiran netizen. Gitu. Jadi bagian untungnya juga Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mesti dorong aja lewat Pak Mahfud. Saya kira dalam 1 minggu ini Pak Mahfud dan Pak Jokowi bertemu intensif lah, sehingga nggak mungkin dicegah lagi ini melalui apa namanya gerombolan di DPR kemarin yang berupaya untuk menghakimi Mahfud dan memuliakan Sri Mulyani. Itu juga konyol. Ya. Saya kira ini nggak bisa dicegah, Bung Rocky ya, karena memang kalau kita lihat aksi-aksi oleh para netizen ini luar biasa. Jadi apapun gitu ya, Anda lihat apalagi di TikTok di mana-mana itu luar biasa dahsyat, dan narasinya itu walaupun dalam narasi yang pendek tapi itu langsung menghujam. Gitu. Saya tadi pagi juga nguping di beberapa pasar tradisional, saya lagi di luar kota, dan itu dibicarakan justru menjelang sahur oleh anak-anak muda itu, karena beberapa ketemu saya lagi nongkrong nunggu sahur segala macam. Gimana tuh Pak Rocky itu netizen itu dorong Pak Mahfud untuk terus menerus, sementara Sri Mulyani ngundang influencer. Jadi memang isu ini udah masuk, udah social base-nya udah lebar sekali itu. Ini juga akan jadi pembicaraan nanti di acara-acara buka puasa, apa sih begitu tuh. Udah jadi tradisi. Nanti mempolitisir buka puasa, enggak, setelah buka puasa orang mulai bicara ulang politik tuh. Dan isu-isu ini jadi Pak Mahfud kalau kita masukkan di dalam parameter mesin pencari itu pasti muncul Mahfud, Sri Mulyani, Mahfud gitu, kira-kira gitu. Dan 469 berapa 369 T itu akan 439 T itu akan jadi magic number. Yes, dan ini saya kira sekarang kalau kita bicara soal netizen, soal media sosial itu kita bicara soal algoritma apa ya gitu ya. Saya kira nanti kita bisa lihat algoritmanya klaster Mahfud, klaster Sri Mulyani, klaster pajak, macam-macam gitu ya, DPR gitu ya. Ya kira-kira itu juga jadi peta baru untuk kita membayangkan apa yang akan terjadi di 2024 atau menjelang 2024 kan mestinya tema-tema ini juga disinggung oleh para calon presiden, karena mereka yang akan
ada di dalam burning issue ini, dalam isu yang sedang membakar ini tuh. Jadi kalau mereka juga diam, itu artinya ya mereka sebetulnya nggak perlu kita pilih, karena isu yang ada di depan kita soal pajak, soal money laundering segala macam, mestinya itu yang jadi bahan perbincangan di antara calon presiden dengan para pengamat, bukan sekedar ngukur-ngukur elektabilitas, kan itu gampang betul tuh. Ya, jadi kalau mereka para netizen menggaungkan no viral no justice, kita akan bilang pada mereka bahwa no netizen no justice, ya. Yes, no netizen no justice. Oke. Ini ide baru di Indonesia tuh. Ya, 0%. Yes, thank you.